Diceritakan bahwa Anjani sedang mengandung seorang kesatria suci, pemberian dewata, lalu para bidadari dari kahyangan turun untuk menunaikan tugasnya yaitu melahirkan anak berwajah kera putih. Pada awalnya Anjani merasa minder karena ia merasa malu dengan wajahnya dan menangis di hadapan bidadari. Namun, bidadari pun menjelaskan bahwa mereka akan membantu Anjani untuk melahirkan sang anak sesuai wangsit dari dewata, dan Anjani pun berwajah cantik kembali, sedangkan anaknya berwajah seperti monyet. Anjani pun menangis, dan bidadari pun memberikan kabar gembira kepada Anjani bahwa kelak ia akan menjadi kesatria suci di bawah bimbingan Sang Wisnu, dan anak itu diberi nama Anoman, dan Anjani pun hatinya merasa tenang. Karena tidak ada pembanding. Jangan marah Anjani, kami datang untuk membebaskanmu dari kutukan. Saat lahirnya anakmu adalah pintu kebebasanmu dari kutukan Sang Cupu Manik. Apakah matahari sudah berada di utara? Berbaringlah di batu itu, Anjani. Surga tempatmu tinggal sudah begitu merindukan kedatanganmu. Sebentar lagi anakmu akan lahir. Anjani, lihat wajahmu di sendang itu. Kamu telah kembali menjadi putri cantik jelita. Tapi duka itu berpindah pada anakku. Tidak, Dewi. Anakmu tidak akan pernah berduka oleh rupa wajahnya. Karena dia tidak pernah memiliki wajah lain. Seorang kesatria suci adalah batinnya, adalah jiwanya, dan semua jalan pikirannya, bukan kulitnya. Dewa memberikan nama Anoman. Tugas kami sudah selesai, Anjani. Kami akan kembali ke Kahyangan. Hanya 3 sasi, kamu akan menyusui anakmu. Sesudah itu, sebaiknya segera menempati suargamu. Lalu, bagaimana dengan Anoman? Alam yang akan membesarkan dan mendewasakannya. Para dewa akan memberinya kesaktian untuk menjalankan tugas sucinya. Setelah anaknya lahir, ia berdoa kepada sang dewa, sehingga ada seorang dewa yang mendengar rintihannya, yaitu dewa yang bernama Bayu. Ia menjelaskan bahwasanya Anoman akan menjadi kesatria suci. Anoman diadopsi menjadi anaknya dari Sang Hyang Bayu, yang akan membimbingnya begitu Anjani menempati Soarga Loka. Anjani pun hatinya menjadi tenang, karena sang dewa memberikan tugas mulia untuk Anoman. Sekarang ini hanyalah menjalankan tugas mulia dari dewa membesarkan anaknya itu, dalam kasih sayangnya. Oh jaga Dewa Batara, inikah dia anak kebanggaan itu, yang harus hamba kasih nama Anoman. Inikah Dewa? Anjani. Anjani. Aku mendengar keluh kesah dan tangismu, Anjani. Mohon maafkan hamba. Mana anakmu? Anjani, kenapa kamu harus menyesal dan menangisi kelahiran putramu ini?
Wajah dan wujud keranyalah yang membuat hamba menangis. Apakah ketampanan wajah dan kemulusan tubuh menjamin keluhuran budi dan jiwa kesatria seseorang? Jadi, hamba tidak boleh menangis. Menangislah karena bahagia. Karena anakmu ini dilahirkan untuk menjadi pendamping Sang Hyang Wisnu dalam rangka membasmi angkara murka di dunia. Apa para bidadari tidak menyampaikan hal ini padamu? Tidak. Tapi benarkah apa yang hamba dengar ini? Bahwa anak hamba akan menjadi pendamping titisan Sang Hyang Wisnu. Apa pernah ada dusta dari dewa sehingga kamu harus bertanya seperti itu? Kebahagiaan tiada tara yang seakan menghapus semua tangis dan penyesalan hamba. Sehingga menyebabkan hamba bertanya seperti ini. Mohon maaf kalau hamba begitu lancang. Kalau begitu, terimalah bayi ini. Dan dekaplah dengan penuh cinta kasih. Hanuman, sejak ini pula kau kuangkat sebagai putraku. Kau boleh memanggilku Romo. Dan kalau ada yang bertanya siapa ayahmu, katakan saja, kau adalah anak Sang Hyang Bayu. Selamat tinggal Hanuman. Selamat tinggal Anjani. Aku mendengarmu bayi. Aku merestuinya baik. Setelah beberapa tahun kemudian, Anoman menjadi besar. Pada ketika itu, Anoman tidak kunjung kembali ke tempat kediamannya. Hujan deras disertai petir. Tentu saja, hati seorang ibu khawatir dengan anaknya itu. Sehingga Anjani pun memutuskan untuk keluar dari tempatnya itu untuk mencari sang anak. Dan ia menemukan goa yang di dalamnya terdapat denawa yang memakan daging kera, yang mana ia mengira itu adalah sang anaknya Anoman dan Anoman pun muncul di hadapan mereka. Mereka para kaum denawa pun keok dihajar habis-habisan oleh Anoman. Anoman! 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 Haruskah aku teruskan pencarian ini? Anoman anakku, kenapa kamu menyiksa ibu? Ada goa. Itu bukan anakku. Anjani pun menangis, dan menasihati anaknya itu, karena ibunya Anjani, mengkhawatirkan sang anak Anoman, dan akhirnya film pun bersambung. Maaf, aku terpaksa membunuh kalian sebab
kalian juga telah membunuh bangsaku, bangsa kera. Ibu, kemana saja kamu, nak? Ibu terus mencari-cari kamu. Maafkan saya, Ibu. Maafkan saya.